Beternak ayam kampung adalah suatu pekerjaan sampingan yang cukup menjanjikan. Kalau kita tahu bagaimana caranya agar kita dapat mendapatkan keuntungan dari peternakan ayam skala rumahan kita itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak tahu bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan keuntungan dari peternakan ayam kita itu, ya kita akan rugi. Nah, apa sajakah yang perlu diperhatikan kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dari peternakan ayam kampung kita itu? Langkah pertama yang mestinya kita perhatikan di dalam beternak ayam kampung ini adalah dalam permulaan kita beternak. Apa itu langkah yang benar? Yang pertama adalah memilih jenis ayam yang tepat yang akan kita pelihara sebagai indukan dari peternakan ayam kita itu. Bagaimana caranya memilih indukan yang tepat? Jadi maksudnya indukan yang tepat di sini adalah ayam jenis apa yang selayaknya kita pelihara agar kita mendapatkan hasil nanti di dalam peternakan kita itu, bukan sebaliknya malah mendapatkan kerugian. Nah, ini yang pertama yang kita perhatikan adalah pasar ya. Jadi ayam apa saja yang laku di pasaran di tempat kita. Nah, setelah itu kita bisa mencari dari jenis-jenis ayam tersebut untuk dijadikan indukan, tetapi dengan beberapa syarat. Jadi indukan untuk ayam-ayam kita itu, yang pertama ya harus mempunyai produksi telur yang baik atau yang tinggi. Jadi di atas 50% per tahunnya lah. Jadi kalau cuman telurnya itu tidak bisa mencapai 50% atau 50% ke bawah, maka ini tidak sepantasnya dijadikan sebagai indukan. Tapi sebaiknya kita cari indukan yang mempunyai telur yang banyak. Kenapa kita harus mencari indukan yang telurnya banyak? Nah, kenapa tidak ayam kampung asli saja? Ya karena kalau kita hanya memelihara ayam yang mempunyai telur yang sedikit, sebagaimana halnya ayam kampung, maka ini akan mengakibatkan kerugian kita di dalam pemberian pakan tentunya. Karena kita memelihara indukan, memelihara ayam itu tentunya memberikan pakan setiap hari, dan pakan semakin hari semakin mahal. Ini tidak akan terkejar dengan kita memelihara ayam yang hanya mempunyai telur sedikit. Karena dengan bertelur sedikit berarti dia anaknya akan sedikit. Dengan anak sedikit berarti kita keuntungan kita nanti juga akan sedikit, karena kita hanya bisa menjual ayam sedikit. Nah, itulah makanya pentingnya kita memilih indukan yang mempunyai telur banyak, sehingga nanti akan mendapatkan keturunan atau anakan yang banyak yang bisa kita jadikan sebagai komoditas atau akan kita jual. Nah, jenis-jenis ayam apa saja yang bisa menghasilkan telur banyak? Banyak sekali. Hari ini sudah beredar di pasaran lah ya, sudah mulai merebak sekarang ayam-ayam jenis-jenis baru dari hasil silangan-silangan atau modifikasi-modifikasi dari saudara-saudara kita, bahkan juga dari dukungan pemerintah. Dalam hari ini Departemen Pertanian, Dinas Peternakan yang sudah menciptakan jenis-jenis ayam baru yang mempunyai produktivitas telur yang tinggi. Di antara varietas-varietas baru itu yang terkenal, yang sangat masyhur adalah KUB. Nah, KUB ini juga mempunyai produktivitas telur yang cukup tinggi, yakni bisa mencapai untuk KUB generasi pertama mencapai 180 butir per tahunnya, per ekor. Ini sudah lumayan untuk dipelihara, jadi sudah ada surplus atau keuntungan kalau kita mau melihara ayam jenis KUB generasi pertama ini. Tetapi yang lebih menguntungkan lagi adalah KUB generasi kedua, seperti yang ada di depan ini. Nah, ini adalah KUB generasi kedua atau KUB 2. Ini bisa memberikan telur yang lebih banyak daripada KUB generasi pertama. KUB jenis kedua ini atau KUB generasi kedua ini, dia bisa bertelur sampai dengan 200 butir per tahunnya, per ekor indukan. Nah, ini tentu akan memberikan hasil yang lebih banyak daripada kita melihara KUB 1. Dan kita lihat bentuknya sekarang. Bentuk dari KUB 2 ini sudah sangat mirip dengan ayam kampung asli. Dari mulai kakinya yang banyak kuning, juga bulunya tidak terlalu tebal, dan bentuknya yang lumayan ramping-ramping. Jadi ini sudah mirip sekali dengan ayam kampung asli atau AK. Tetapi perbedaannya di sini yaitu dia mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat daripada ayam kampung asli. Dalam waktu 70 hari atau mungkin 60 hari sudah bisa mencapai
bobot 8 on sampai 1 kilo. Kalau perawatannya bagus bisa lebih 1 kilo. Nah, ini tentunya sangat menguntungkan untuk dipelihara. KUB generasi kedua ini juga sifat mengeramnya tinggal 5% saja. Kalau dalam KUB generasi pertama dulu sifat mengeramnya masih 10%, dalam artian dari 100 ekor indukan ini akan ada sekitar 10 yang mengeram. Tetapi untuk generasi kedua ini hanya 5%, dalam artian dari 100 indukan ini kemungkinan mengeramnya hanya ada 5 ekor. Nah, inilah keunggulan-keunggulan dari KUB 2. Tetapi ada lagi yang lebih menguntungkan atau lebih besar produktivitasnya daripada KUB 2 ini, yakni ayam Elba. Nah, ayam Elba ini juga termasuk ayam galur murni ya. Jadi ayam asli dari keturunan atau dari galur murni, dari pure line lah ya. Jadi garisnya masih murni, jadi tidak di blaster. Walaupun demikian tetapi produktivitas telurnya sangat tinggi, bisa mencapai 300 butir per ekor per tahunnya. Tetapi kelemahan daripada ayam Elba ini adalah dia mempunyai postur tubuh yang kecil, sehingga tidak sesuai kalau dijadikan sebagai ayam pedaging atau ayam potong. Dan Elba ini juga percepatan pertumbuhan badannya tergolong lambat dibandingkan dengan ayam KUB. Dan postur tubuhnya juga lumayan kecil. Dia bobot untuk indukan biasanya sekitar 1,1 kg, dan untuk pejantannya atau jagonya sekitar 1,4 kg dewasa. Nah, ini untuk ayam Elba. Dan ayam jenis lain yang bisa dulur-dulur pelihara atau dijadikan sebagai pilihan untuk dipelihara sebagai usaha sampingan atau bahkan usaha pokok adalah ayam layar motif atau larmot. Ayam larmot ini mempunyai produktivitas telur yang cukup tinggi, bisa mencapai 300 butir per tahunnya, dan dia tidak mengeram sama sekali, sebagaimana juga ayam Elba yang tidak mengeram. Nah, ayam layar motif ini untuk saat ini ya, terutama untuk saat ini di Indonesia ini termasuk ayam yang paling laris dan paling banyak dicari, karena percepatan pertumbuhannya yang luar biasa, juga karena daya telurnya yang lumayan tinggi ya. Nah, dia dibentuk dari ayam layar atau ayam petelur dan digabung-gabungkan dengan genetika ayam-ayam yang lain. Maka dia menghasilkan ayam yang punya produktivitas telur tinggi tetapi mempunyai bulu yang sangat mirip dengan ayam kampung. Dari kebanyakan mereka itu adalah berbulu jali atau belang-belang itu ya, trotol-trotol. Nah, ayam layar motif ini tidak mengeram sama sekali telur-telur. Jadi apabila kita memelihara ayam layar motif ini sangat menguntungkan sekali ya. Dan jangan takut tidak laku, karena ayam layar motif ini banyak sekali diburu oleh orang. Hari ini layar motif ini menduduki peringkat pertama yang diburu oleh para peternak ya. Setelah ayam layar motif ini, saya lihat yang paling banyak lagi diburu adalah ayam KUB generasi kedua, Janaka, ayam model-model seperti ini ya. Nah, maka untuk itu dulur-dulur, kalau dulur-dulur ingin beternak atau mencari indukan apa yang tepat untuk kita pelihara sebagai ayam peternakan ayam rumahan kita, tidak ada salahnya kalau dulur-dulur memilih salah satu dari ayam-ayam yang saya sebutkan tadi. Tentunya di luar sana masih banyak ayam-ayam lain yang bisa kita pelihara sebagai ayam peliharaan kita untuk mendapatkan income tambahan di dalam rumah tangga kita. Tetapi saya tidak bisa rekomendasikan di sini karena saya pribadi belum mengalami atau belum pernah meliharanya, jadi ya tidak bisa merekomendasikan.